Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Berliana dari kelas 1A, ingin menjelaskan tentang hambatan-hambatan komunikasi. Kita semua tentu tahu bahwa komunikasi adalah bagian penting dalam kehidupan manusia. Melalui komunikasi kita bisa saling bertukar pikiran, menyampaikan gagasan, dan menjalin hubungan sosial. Tetapi kenyataannya komunikasi tidak selalu berjalan mulus. Seringkali ada gangguan yang membuat pesan tidak tersampaikan dengan baik. Hal inilah yang kita sebut sebagai hambatan komunikasi. Hambatan ini bisa muncul di mana saja, baik di rumah, di sekolah, di kantor, bahkan di lingkungan masyarakat yang lebih luas. Dalam KBBI, hambatan itu adalah halangan, rintangan, penghalang. Istilah menurut KBBI yang pertama itu hambatan berarti sesuatu yang menghalangi, membatasi, atau menjadi rintangan. Yang kedua itu Oxford English Dictionary itu barrier, yang artinya itu hambatan adalah sesuatu yang mengganggu jalannya komunikasi atau aktivitas. Yang ketiga itu istilah Cambridge Dictionary Obstacle, namanya itu hambatan itu adalah keadaan atau benda yang membuat sesuatu sulit dilakukan atau dicapai. Kesimpulannya itu, istilah hambatan komunikasi dapat diartikan sebagai segala bentuk rintangan atau penghalang yang mengganggu kelancaran proses komunikasi. Memahami hambatan komunikasi itu penting gak sih? Penting, karena kalau kita nggak tahu apa aja penghalangnya, kita akan terus mengulangi kesalahan yang sama. Dengan mempelajari hambatan ini, kita bisa mengantisipasi kesalahpahaman, memperjelas pesan, dan membuat komunikasi menjadi lebih lancar. Jadi, memahami hambatan komunikasi adalah kunci untuk membangun hubungan yang sehat, efektif, dan produktif. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu nih hambatan komunikasinya apa, kita bakal terus-terusan ngulang kesalahan yang sama lagi. Contohnya kayak kita tuh harus tahu dulu nih hambatan komunikasi kita tuh apa sih, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan lancar. Teman-teman, meski gangguan dan rintangan komunikasi dapat dibedakan, tetapi sebenarnya rintangan komunikasi bisa juga terjadi disebabkan karena adanya gangguan. Gangguan atau rintangan komunikasi pada dasarnya itu dapat dibedakan atas 7 macam. Yang pertama itu ada gangguan teknis media, yang kedua itu ada gangguan semantik, yang ketiga ada gangguan psikologis, yang keempat ada rintangan fisik atau organik, yang kelima rintangan status, yang keenam rintangan kerangka berpikir, dan yang terakhir adalah rintangan budaya. Baca itu ada gangguan fisik. Gangguan fisik meliputi kebisingan yang bersumber dari suara seperti kebisingan lalu lintas, musik yang keras, badai atau ombak, mesin-mesin mobil, atau hingga bau badan, bau mulut, itu termasuk ke hambatan fisik, guys. Yang kedua itu ada jarak. Misalnya, aku nggak bebas berkomunikasi dengan seseorang karena dipisahkan oleh sebuah meja besar di depan aku nih. Jadi aku nggak bisa berkomunikasi karena ada meja yang gede banget, itu bisa ngehambat komunikasi. Itu namanya hambatan komunikasi jarak. Yang ketiga itu hambatan komunikasi psikologis. Itu meliputi semua jenis gangguan yang bersumber dari faktor-faktor psikologis seperti self-awareness, hambatan mental, atau mengganggu kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi, hambatan mental itu mengganggu kelancaran dan penerimaan pesan. Kalau misalkan aku ngobrol sama yang kurang, itu komunikasinya juga kurang. Yang kelima itu antropologis. Melalui hambatan kultural seperti perbedaan latar belakang budaya, kebiasaan, adat istiadat, dan lain-lain antara pengirim dan penerima yang memengaruhi berkomunikasi. Yang keenam itu ada hambatan fisiologis, yaitu hambatan yang mencakup semua aspek fisik yang dapat mengganggu komunikasi. Yang ketujuh itu ada hambatan komunikasi semantik, yaitu hambatan yang muncul dalam bentuk kata-kata yang dapat mengganggu perhatian pengirim dan penerima terhadap pesan. Laswell mengemukakan bahwa dalam proses komunikasi harus mencakup kelengkapan dari unsur-unsur komunikasi sehingga menjadi efektif untuk diterima. Yang pertama itu komunikator.
baik perorangan maupun lembaga. Itu tuh seorang komunikator dapat juga bertindak sumber informasi atau sumber pesan. Yang kedua, pesan message, yaitu materi yang akan disampaikan merupakan objek dari informasi yang akan menjadi bahasan. Yang ketiga itu media channel, saluran, merupakan sarana penerimaan pesan yang akan digunakan oleh komunikator maupun komunikan dalam menyampaikan pesannya. Yang selanjutnya itu komunikan. Komunikan itu pihak perorangan maupun lembaga yang menerima pesan informasi dari pihak komunikator. Yang terakhir itu ada efeknya guys, yaitu hasil yang didapat. Setelah kita bahas hambatan-hambatan komunikasi, sekarang kita ke contoh-contoh hambatan komunikasi. Contoh yang pertama itu seorang dosen misalnya menyampaikan materi dengan bahasa yang terlalu teknis. Akibatnya mahasiswa sulit memahami karena tidak familiar dengan istilah-istilah tersebut. Ini termasuk hambatan bahasa. Yang kedua itu seorang siswa yang sedang stres tidak bisa menerima penjelasan apapun dari gurunya. Ini kan terhambat ya, jadi ini tuh termasuk hambatan psikologis. Yang ketiga itu ada jaringan internet yang buruk membuat suara terputus-putus. Ini termasuk hambatan fisik atau teknis. Jadi misalkan lagi Zoom, tiba-tiba internetnya putus, itu namanya juga hambatan komunikasi. Yang dinamanya ini itu hambatan fisik atau teknis. Yang keempat itu perbedaan budaya antara karyawan asing dan lokal bisa menimbulkan salah paham. Misalnya gaya komunikasi langsung dianggap kasar oleh sebagian orang, padahal maksudnya itu hanya tegas. Jadi misalkan beda ya guys sama budaya. Misalkan aku sama dia budayanya beda. Menurut aku tuh itu lembut, tapi menurut dia itu tuh kasar. Itu kan namanya hambatan komunikasi. Yang dimaksud hambatan komunikasi budaya. Nah, yang kelima itu dalam organisasi, pesan yang seharusnya sederhana malah berbelit-belit karena birokrasi yang panjang. Akibatnya info yang diterima itu nggak efektif. Jadi bisa disimpulkan bahwa hambatan komunikasi adalah halangan atau rintangan yang membuat pesan tidak sampai dengan baik. Hambatan ini bisa berupa bahasa, psikologis, fisik, budaya, persepsi, maupun hambatan organisasi. Dengan memahami dan mengatasinya, komunikasi kita akan lebih efektif dan tujuan bisa tercapai dengan baik.